Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang newscasting, kita sudah mengulas dalam kemarin melalui materi saya dan juga materi teman-teman. Nah, kita juga sedikit suplemen mengenai pembahasan tentang MC. Kenapa penting? Karena kita juga harus memahami sasaran audien, kita harus memahami tema program siaran, kita juga harus tahu kesesuaian dress code yang kita pakai, kesesuaian pakaian yang harus kita pakai saat melakukan siaran. Nah, MC atau disebut pembawa acara itu harus menarik dan asyik, maka penonton akan terkesima. Saya kira nggak beda jauh dengan newscasting ya. Saat membawakan berita itu juga harus menarik dan asik, sehingga penonton itu fokus. Dalam menggait penonton, maka MC haruslah menguatkan mental dengan banyak berinteraksi dan sering belajar berbicara di depan cermin agar lebih menarik dan komunikatif. Itu bagian dari pemanasan ya. Di saat nanti teman-teman bikin video individu, sebagai tugas akhir, teman-teman pemanasan dulu tuh di depan cermin, sehingga gestur dan juga intonasi, artikulasi, stressingnya, terus kemudian mimik wajah itu dapat. Membangun kepercayaan diri juga memahami susunan acara dengan detail, kemudian menyatu dengan audien, disertai suara yang jelas, suaranya yang jelas. Tuh. Oke. Hal penting, MC dalam acara talkshow harus punya bahan dan luas bacaannya. Jadi kalau referensinya sedikit, maka monoton. Yang terjadi monoton. Atau kemudian agar tidak kaku dalam bertanya juga monoton ya ini ya. Jadi tidak kaku, tidak monoton. Contohnya terkait figur artis, maka kita harus tahu tuh semuanya tentang kehidupan artis tersebut, mulai dari tidur, makan, sampai tidur lagi. Kemudian catatan pentingnya public speaking itu tidak lepas dari intonasi, artikulasi, dan lain-lain. Akan ada hadiah jutaan rupiah. Nah, ini stressing. Apakah teman-teman suka memberikan stressing itu dikata akan ada hadiah, stressingnya dikata hadiah, atau akan ada hadiah jutaan rupiah? Stressingnya di hadiah atau di jutaan, itu senyamannya teman-teman. Akan ada hadiah jutaan rupiah, atau semuanya tuh. Akan ada hadiah jutaan rupiah. Nah, ini stressing nih. Melihat waktu, melihat kesesuaian, dan melihat nyamannya teman-teman di situ. Kehidupan ini kadang-kadang memang sangat menyedihkan, tapi kita harus kuat menjalaninya agar ada hikmah yang bisa kita ambil. Ini intonasi. Selamat datang para penonton yang berbahagia maksudnya. Nah, ini humor. Bagaimana kemudian menyentak penonton. Penontonnya kok berbahaya, ini humor. Ini penting juga untuk asyik tadi ya. Sebagai presenter, pembawa berita. Ataupun pembawa acara. Kira-kira kalau jadi buah, teman-teman ingin jadi buah apa? Alasannya ini untuk mengikat penonton ya. Di acara panggung atau acara-acara tatap muka bareng dengan ketemu langsung dengan audien dan penonton. Ini mengikat penonton. Dalam news entertain itu kadang juga muncul tuh hiburan-hiburan itu untuk mengikat penonton lebih awal, sehingga dia ngikutin tuh materi yang akan kita bawakan di program acara yang kita buat. Nah, kaitan baju MC ini dress code aturan berbusana di acara resmi sangat cocok dengan setelan jas, hem,
dasi ini di acara resmi seperti pernikahan, seminar dan lain-lain formal attire ya. Apa bagaimana baju MC itu cocok digunakan di acara-acara resmi. Nah, pagi dan siang hari dengan jas merah, sedangkan sore dan malam itu dengan jas gelap. Biasanya dengan pemanis pin dada. Acara yang semi formal cukup jas dan kaos ataupun sweater. Jadi pakai jas, dalamannya kaos ataupun pakai sweater itu semi formal cukup layak lah, sopan dan juga etis. Nah, seperti Stadium Jenderal Rory Asyari dari Metro TV, kaitan media dan digital yang dihadiri mahasiswa-mahasiswi muda di UIN Suka kemarin, 2 tahun kemarin. Itu lebih semi formal karena Rory Asyari itu pakai kaos dan juga jas. Sedangkan acara non formal bebas rapi yang penting santai. Ya, santai kayak orang-orang main ke kafe gitu ya. Tuh. Dress code ini penting. Jadi apakah harus pakai batik atau tenun, tracksuit, pakaian resmi budaya bangsa atau batik, black tee, tuxedo pakai jas hitam lengan panjang lengkap dengan dasi ataupun wanitanya pakai gaun. Nah, ini menyesuaikan tema, waktu dan juga program. Nah, ini yang penting. Kemudian penulisan naskah berita. Ini penting. Jadi teman-teman nanti sudah tahu tuh harus ngapain, bajunya harus seperti apa, intonasinya gimana. Nah, sekarang teman-teman nyiapin naskah beritanya. Yang harus teman-teman perhatikan dalam menyiapkan naskah berita, itu beberapa tanda baca yang harus diperhatikan seperti line atau slice-nya. Menunjukkan jeda. 1 itu berarti menunjukkan jeda. Kalau 2 menunjukkan berhenti. Strip itu untuk menandai singkatan seperti DPR, IMF, WHO gitu. Ya. Ada lagi tentang penulisan kalimat asing yang jadi produk barang atau lembaga. Tidak perlu cetak miring seperti UNICEF, Coca-Cola dan lain-lain. Ini penulisannya besar ya. UNICEF-nya ini. Penulisan angka 0 sampai 11 cukup dengan huruf, sedangkan 12 sampai 999 dengan angka di atasnya itu ditulis angka dan hurufnya. Jadi kalau 12 sampai 999 itu cukup dengan angka, lah di atasnya itu ditulis angka dan juga hurufnya. Ini yang harus diperhatikan. Penulisan tema tertentu bisa dicetak miring kecuali jika sudah ada tanda petik sebagai penegas kalimat. Nah, beberapa ini kadang bahkan di media-media online nasional banyak yang salah juga. Detik.com kemarin melihat 5 tersangka telah tertangkap. Nah, 5-nya itu ditulis dengan dengan angka. Nah, itu salah kan? Harusnya ditulis dengan huruf. Penulisan yang benar juga harus jadi perhatian. Kelapa, koma, pisang, koma, dan jambu. Nah, ini ya, sebelum kata dan itu harus ada kata koma, kecuali yang satu makna. Kecuali yang satu makna. Kelapa, koma, pisang, koma, kelapa, pisang, dan jambu. Beda kalau kita memesankan teh untuk Rudi, Bunga, Mawar, dan pacarnya. Nah, ini harus dilihat. Rudi, tadi apa? Rudi, Bunga, Mawar, dan pacarnya. Mawar dan pacarnya itu satu makna. Jadi mawar, koma itu salah. Mawar dan pacarnya. Contoh lagi, tes CPNS itu harus yang dilalui itu tes CPNS melalui beberapa tahap, yaitu CAT, SKB, ya, uji kompetensi dan validitas. Nah, itu. Jadi CAT, SKB, uji kompetensi dan validitas itu jadi satu. Tidak uji kompetensi, dan validitas karena itu satu makna. Nah, hal ini yang harus kemudian teman-teman perhatikan.
Nama lengkap di awal, kemudian panggilan berikutnya. Ini juga harus menjadi perhatian teman-teman dalam menulis sebuah naskah berita. Nah, dalam membuat praktek naskah berita, jadi nanti praktek membuat naskah berita sesuai dengan penulisan yang tepat, dan juga praktek membaca atau menyiarkan berita. Jadi boleh membaca atau langsung dalam bentuk siaran berita. Nah, maka penulisannya yang ideal adalah kepala naskah berisi dengan judul, lokasi, tanggalnya, nama reporter, juru kameranya siapa, durasi, kemudian di bawahnya itu ada lead. Umumnya hanya satu paragraf yang berisi dengan gambaran umum keseluruhan berita. Berikutnya dubbing atau package keseluruhan naskah. Jadi di bawahnya itu, bawahnya lead keseluruhan naskah. Ada jabatan narasumber yang diwawancarai biasanya di tengah-tengah tulisan atau badan naskah. Yang terakhir kalimat penutup ada tempat di mana reporter dan perusahaan. Contoh dari Kabupaten Sleman, Julian Sukrisna Suka TV. Nah, itu. Dalam naskah berita bisa ditulis dengan bentuk kertas landscape. Nah, biasanya kalau dalam bentuk kertas landscape itu ada narasi termasuk keterangan gambar untuk memudahkan juru kamera untuk mengambil gambar sesuai dengan naskah dan juga memudahkan untuk katu gambar untuk pemindahannya itu. Ataupun outline narasi saja. Huruf ditulis kapital dalam naskah berita. Jadi tulisannya kapital semua tuh. Nah, ini bahasa di media cetak itu formal, sedangkan bahasa di media elektronik itu informal, bahkan non-formal. Karena mengedepankan keintiman pembaca dan pendengar. Kelugasan kalimat dalam sebuah berita merupakan formula, easy listening. Tidak lebih dari 20 kata dalam satu kalimat. Diupayakan tidak lebih dari 20 kata dalam satu kalimat, karena butuh berita yang lugas, tidak bertele-tele. Gitu ya. Utamanya dalam hard news, beda dengan feature, dia harus menggugah perasaan seseorang, ataupun soft news, lebih mendalam. Lebih mendalam. Pendalaman dari strike, dokumenter juga itu dalam kaitan pendidikan dan kebudayaan. Nah, contoh kalimat nih. Banjir besar melanda kota Yogyakarta, ini formal. Kalau informal, banjir besar kembali melanda kota Yogyakarta, itu informal untuk media elektronik, kalau formal untuk media cetak. Tuh. Contoh kalimat mubazir, sekian siaran berita pagi ini dan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan berita petang yang akan disampaikan secara sentral dari Jakarta. Nah, ini kata-kata yang ditulis blok hitam ini harusnya dihilangkan, nggak apa-apa karena terlalu mubazir. Sekian siaran berita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami siarkan berita petang secara sentral dari Jakarta. Nah, ini lebih lugas, ya. Jadi dalam menulis berita itu banyak yang harus diperhatikan. Teman-teman harus melihat semuanya itu. Oke, ini contohnya nih, contoh mereka yang terabaikan. Nah, ini contoh judulnya ya, mereka yang terabaikan, dalam bisa dikemas dalam bentuk apa? Soft news, current affair ya. Jadi lebih mendalam dari berita-berita straight news ya. Berita-berita yang harus diupdate kemudian diperdalam. Atau teman-teman bisa tuh ngulas wisata kuliner dalam bentuk feature. Nah, ini contohnya dalam penulisannya. Walaupun ini contohnya masih sederhana ya, teman-teman nanti melengkapi harus ada kepala ya. Kepala naskahnya tadi sudah saya ceritakan, harus ada lead-nya. Kemudian berita keseluruhannya, bodinya, bodi berita termasuk kesimpulannya. Penutupnya. Nah, itu ya. Contoh nih, kota Yogyakarta dibanjiri pengamen jalanan. Ironisnya, banyak di antara mereka adalah anak-anak. Hilman salah satunya. Nah, ini terus, ada cerita terus. Kemudian di body, itu ada pengamat sosial dan dosen Uinsuka Yudi mengatakan bahwa ini akibat dari krisis ketimpangan sosial, kurangnya lapangan pekerjaan, juga cara pandang masyarakat yang bergeser. Kemudian di kesimpulan akhir atau kemudian intervensi kebijakan pemerintah dan juga kontrol sosialnya, maka ada kata dibuat
kalimat tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi juga masyarakat, akademisi. Nah, ini sampai sampai pada penutup tadi, yang saya contohkan dari Kabupaten Sleman, Julian Sukrisna, Suka TV. Nah, itu ya ya. Jadi package-nya harus dikemas, harus lebih baik lah. Nanti ditulis lebih lengkap, kepala naskahnya, package-nya itu ada lead, ada body, kemudian ada penutup, ditulis huruf kapital, jeda-jedanya diperhatikan, ya kan? Kemudian penulisannya diperhatikan, angkanya jika ada angka, kemudian tanda bacanya juga harus diperhatikan. Teman-teman saat tampil nanti di video, dress code-nya harus diperhatikan, ekspresinya harus diperhatikan, intonasi, artikulasinya harus diperhatikan. Jadi saya tidak melihat editing video yang sangat baiknya juga nggak apa-apa sih, lebih bagus sangat mendukung. Cuman saya tidak melihat itu sepenuhnya. Yang saya lihat adalah ekspresi teman-teman, gimana teman-teman membawakan itu, naskah teman-teman, itu yang akan saya lihat sebagai tugas akhir individu. Nah, itu saja teman-teman. Nanti teman-teman tugasnya di kolom komentar hanya meresum secara sederhana dari apa yang saya sampaikan. Fleksibel, silahkan. Kemudian teman-teman praktekkan sebagai tugas akhir individu. Itu saja akhir mata kuliah kita semester ini. Di tengah situasi pandemi ini, saya sangat berusaha untuk memberikan kemudahan teman-teman sehingga teman-teman tidak terbebani. Fleksibel dalam waktu, kemauan teman-teman untuk belajar, itu yang kemudian harus ditantang. Oke, itu saja. Saya minta teman-teman meresum semuanya ya. Jadi tidak ada materi yang tersisa. Ada MC, ada menulis bagaimana mempraktekkan, ya kan. Itu teman-teman resum semuanya tapi dalam bentuk yang sederhana. Kemudian teman-teman praktek untuk dikumpulkan minggu depan sebagai tugas akhir. Itu saja, kita tidak ada pertemuan online ya. Ini di YouTube. Saya sekalian minta maaf bila ada kurang dan salahnya. Saya minta maaf kepada teman-teman semuanya. Saya doakan sukses semuanya dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu tatap muka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.